Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 12. Masih di bab yang kedua, yaitu desa dan kota. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian desa, ciri-ciri desa, dan juga potensi desa. Desa dapat dikatakan sebuah wilayah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Desa juga dapat kita katakan sebagai wilayah yang jumlah penduduknya sedikit. Desa juga dapat dikatakan suatu wilayah yang sistem kekerabatannya tinggi dan semangat gotong royongnya juga tinggi. Tetapi setiap desa memiliki perbedaan. Perbedaan desa dapat kita lihat dari kenampakan fisik atau alamnya, kondisi sosialnya, tatanan pemerintahannya, dan kebiasaan penduduknya. Sebagai contoh, desa A merupakan desa dengan tata ruang yang rapi, jalannya terbuat dari paving block. Terdapat persawahan luas, rumah-rumah tertata rapi, serta sistem kekerabatan antar warga terjalin dengan baik. Berbeda dengan desa B yang sepi, jalan masih berupa tanah, jarak antar rumah jauh, dan mengelompok. Penerangan jalan belum memadai serta sikap penduduk ramah. Berdasarkan kondisi keruangan di dua desa tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap desa memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau begitu, apa saja klasifikasi desa? Yang pertama, desa dapat diklasifikasikan berdasarkan potensi wilayahnya. Ada desa berpotensi rendah, desa berpotensi sedang, dan desa berpotensi tinggi. Desa berpotensi rendah, tanahnya tidak subur, topografinya berbukit, dan sulit air. Sehingga desa berpotensi rendah ini sulit berkembang karena tidak dapat ditanami tanaman perkebunan maupun pertanian. Desa berpotensi sedang memiliki tanah yang cukup subur, topografinya sudah agak merata, irigasinya semi teknis, sehingga kemungkinan berkembangnya masih ada dibandingkan desa berpotensi rendah. Kemudian ada desa berpotensi tinggi. Desa berpotensi tinggi ini tanahnya subur, topografinya datar, irigasi atau pengairannya secara teknis sudah bagus, sehingga desa ini kemungkinan akan berkembang menjadi desa yang maju. Yang kedua, desa dapat diklasifikasikan berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya, desa dibagi menjadi 4. Yang pertama, desa tradisional. Desa tradisional atau pradesa adalah tipe desa pada masyarakat suku terasing yang seluruh kehidupan masyarakatnya masih sangat bergantung kepada alam. Ketergantungan itu dapat kita lihat dari cara mereka bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, pengobatan, dan pengolahan makanan. Desa ini penduduknya cenderung tertutup atau kurang komunikasi dengan daerah lain, sehingga sistem perhubungan dan pengangkutan di daerah desa tradisional tidak berkembang. Kemudian yang kedua, desa swadaya. Desa swadaya adalah tipe desa yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduknya masih jarang, kemudian masih terikat oleh kebiasaan-kebiasaan adat, hanya mempunyai lembaga-lembaga yang masih sederhana, tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, produktivitas tanah rendah, kegiatan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam, daerahnya berupa pegunungan atau perbukitan, lokasinya terpencil, hasil produksinya rendah, sebagian besar penduduk hidup bertani dan kegiatan ekonomi masyarakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan sehari-hari. Jadi, di desa swadaya ini, hasil pertanian mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, tidak untuk dijual. Hampir sama dengan tipe desa tradisional, masyarakat di desa swadaya juga cenderung tertutup, sehingga sistem perhubungan dan pengangkutan kurang berkembang. Yang ketiga ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju. Jadi desa swakarya ini sering disebut dengan desa peralihan dari desa yang primitif ke desa yang sudah mulai maju. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, desa sudah mulai mengalami kemajuan atau perkembangan. Adat istiadat masyarakat sedang mengalami perubahan atau transisi. Yang kedua, pengaruh dari luar mulai masuk ke dalam masyarakat desa dan mengakibatkan perubahan cara berpikir masyarakat. Kemudian mata pencaharian penduduknya mulai beraneka ragam, tidak hanya petani,
tapi sudah mulai berkembang ke arah industri kecil-kecilan. Kemudian lapangan kerja bertambah dan produktivitas meningkat diimbangi dengan makin bertambahnya sarana dan prasarana di desa swakarya. Swadaya masyarakat dengan cara gotong royong sudah efektif, mulai tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membangun desanya. Roda pemerintahan desa mulai berkembang baik dalam tugas maupun fungsinya. Masyarakat di desa swakarya juga mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri dan ada juga melalui bantuan pemerintah. Yang keempat adalah desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah maju dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Kebanyakan desa swasembada berlokasi di sekitar ibu kota kecamatan, di sekitar ibu kota kabupaten, dan di sekitar ibu kota provinsi yang tidak termasuk ke dalam suatu wilayah kelurahan. Semua keperluan hidup pokok swasembada dapat disediakan oleh desa tersebut. Alat-alat teknis yang digunakan penduduk di desa swasembada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah lebih modern dibandingkan dengan alat-alat yang digunakan penduduk desa tradisional, swadaya, dan swakarya. Ikatan adat dan kebiasaan-kebiasaan adat yang berkaitan dengan perekonomian sudah tidak berpengaruh lagi pada kehidupan masyarakat di desa swasembada. Lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern dan lebih berpengaruh. Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang ada sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya. Mata pencarian penduduknya sudah beraneka ragam. Sebagian besar penduduknya bergerak di bidang perdagangan dan sebagian kecil di bidang pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk semakin tinggi sehingga cara berpikirnya sudah lebih maju dan lebih rasional dibandingkan penduduk tradisional swadaya dan swakarya. Masyarakatnya sudah mulai melepas adat dan tradisi, kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik, hubungan dengan kota-kota di sekitarnya berjalan dengan lancar, dan tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan penduduk desa swasembada sudah mulai tinggi. Pada desa swasembada, sistem perhubungan dan pengangkutan tersedia dengan baik, masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya karena berbagai sarana dan prasarana sudah tersedia. Jadi, desa swasembada ini termasuk desa yang sudah mulai mengalami kemajuan dan dapat dikatakan sebagai desa yang maju. Itulah desa berdasarkan perkembangannya. Yang ketiga, desa juga diklasifikasikan berdasarkan mata pencahariannya. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dibagi menjadi 3, yaitu desa agraris, desa nelayan, dan desa industri. Desa agraris adalah desa yang kebanyakan penduduknya melakukan kegiatan pada sektor agraris atau pertanian. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani atau pemilik dan pengelola kebun atau sawah. Kegiatan di keseharian mereka dilakukan untuk mengelola lahan dan tumbuhan yang ditanam. Sumber pendapatan utama di desa ini berasal dari penjualan hasil ladang atau sawah yang bernilai ekonomis. Yang kedua, desa industri. Desa industri adalah desa yang kegiatan penduduknya berada pada bidang industri. Kegiatannya lebih sering mengelola atau memproduksi barang industri, baik industri kecil maupun besar. Desa ini lebih mengutamakan kreativitas produk dan pemanfaatan tenaga manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga ada desa nelayan. Desa nelayan merupakan sebuah mata pencarian yang sangat wajar untuk penduduk desa yang jaraknya tidak jauh dari laut. Kegiatan penduduknya lebih sering mencari atau beternak ikan dan hewan laut lainnya. Selain itu, desa ini juga biasanya penghasil utama bahan yang berasal dari laut seperti tumbuhan laut dan mutiara, sehingga laut menjadi lapangan pekerjaan utama untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, desa diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya. Berdasarkan jumlah penduduknya, desa dibagi menjadi 5. Ada desa terkecil, desa sedang, desa besar, dan desa terbesar. Selanjutnya, desa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan luas wilayahnya. Berdasarkan luas wilayahnya, desa dibagi menjadi 5. Ada desa terkecil, yaitu desa yang memiliki luas kurang dari 2 km persegi. Ada desa kecil yang memiliki luas 2 hingga 4 km persegi. Ada desa sedang yang memiliki luas 4 hingga 6 km persegi. Ada desa besar yang memiliki luas antara 6 hingga 8 km persegi. Dan desa terbesar memiliki luas antara
antara 8 hingga 10 km persegi. Jadi, itulah pembahasan kita mengenai klasifikasi desa. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini supaya kalian mendapatkan video-video terbaru terkait tentang video pembelajaran geografi. Terima kasih dan sampai jumpa.